K-drama lovers, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur drama Money Heist Korea Season 2. Semoga kalian terhibur ya. Selamat menyaksikan. Episode pertama dimulai dari seorang agen yang sedang diikuti oleh Kapten Cha Mo-hyuk. Mereka menyebutnya Malaikat Maut. Agen tersebut melarikan diri ke sebuah gedung, dan mereka pun terlibat perkelahian. Agen itu meminta untuk jangan membunuhnya. Ia juga mengatakan bahwa era perpecahan telah berakhir dan para petinggi telah mencapai keputusan. Orang-orang seperti kita hanya digunakan dan akan dibuang. Seperti itulah yang ia katakan. Tetapi Cha Mo-hyuk kemudian membunuhnya dengan menggantung leher agen tersebut. Di gedung Kementerian Keamanan Negara, dari lantai atas, Kapten Cha mengamati dua orang yang sedang membakar dokumen yang sudah tak terpakai. Ia menanyakan tugasnya kepada atasannya. Dia menjawab mungkin sebagai penjaga keamanan. Apa yang dilihat Cha Mo-hyuk adalah kobaran api era baru di dalamnya. Seluruh hidup yang dia dedikasikan terbakar menjadi abu. Malam harinya, Kapten Cha mendatangi Profesor di kafe. Kapten Son Moon-jin membawa robekan uang kertas 100.000 won. Dia mengatakan bahwa perampok itu sedang mencetak uang di sana. Di kantor, mereka sedang merundingkan tentang uang kertas yang didapatkan oleh Woo-jin. Woo-jin mendapatkan uang tersebut dari Sandra yang menyelipkannya di sakunya. Mereka akan memeriksa gedung percetakan dan akan memeriksa listrik di gedung percetakan uang. Mereka akan segera melaporkan dan memastikan kepada atasannya. Sementara itu, di kafe Profesor, Kapten Cha menggeledah rumah tanpa sepengetahuan Profesor. Kapten Cha mengambil sesuatu dari kafe tersebut. Ia menghubungi tim forensik kepolisian dan menyuruh memeriksa sidik jari dari benda yang telah ia dapatkan. Di sisi lain, para Sandra sedang membicarakan apakah polisi peduli dengan nasib mereka, apakah ingin menyelamatkan mereka. Kemudian datanglah seorang gadis. Salah seorang dari mereka bertanya kenapa gadis tersebut mengetahui agen Park Joo yang sedang menjalankan misi rahasia. Ada yang menjawab bahwa dia bukan gadis biasa. Mungkin memang sudah diberitahu, karena dia putri duta besar Amerika Serikat. Saat Pak Kim sedang menonton berita, tiba-tiba Duta Besar Amerika Serikat mendatangi Pak Kim. Dia mengancam KTT antar Korea tak akan terwujud jika Annie putrinya tidak segera diselamatkan. Saat Duta Amerika tersebut pergi, ternyata Tuan Oh ada di dalam ruangan tersebut. Terlihat mereka sedang merencanakan suatu rencana. Di kantor, saat kembali, Ketua Son Woo-jin menanyakan apa yang dikatakan para petinggi, tetapi dia hanya menjawab bahwa mereka sedang menyelidikinya. Selain itu, mereka meminta petugas untuk berhenti menyadap gedung percetakan. Sementara itu, Kim Sang-man membuat konferensi pers yang ditujukan untuk para perampok. Dia memberi peringatan keras. Dia mengatakan Korea Utara dan Selatan telah bersatu dan tidak akan menoleransi terorisme yang menimbulkan kekerasan dan konflik lebih lanjut. Dia menuntut agar semua sandera dibebaskan dan jika ada perampok yang berani membantu menyelesaikan situasi ini akan mendapat perlindungan sepenuhnya. Ketua Son Woo-jin segera mengirim pesan untuk Kapten Cha, tetapi diketahui Profesor karena HP tersebut telah ia sadap. Setelah siaran pers tersebut, para perampok justru menertawakan peringatan tersebut. Kemudian Rio mendapat telepon dari Profesor dan mendapatkan tugas. Setelah Rio mendapat telepon, Tokyo masuk ke ruangan. Ia menanyakan keadaannya. Karena bukankah yang di siaran tadi adalah orang tuanya? Tokyo mengetahui dari raut wajah Rio saat siaran tadi. Saat Annie di dalam toilet, ada seseorang yang memberikan surat bahwa orang tersebut akan membantu ia kabur dan menyuruhnya menemui orang tersebut di Rubanah jam 1 siang. Sementara di kantor kepolisian, agen polisi menemukan perampok memiliki nomor seri sesuai rencana pencetakan tahunan. Terdapat jumlah tambahan yang akan dicetak tergantung hasil KTT kali ini.
dan jumlahnya adalah 4 triliun won. Itu adalah jumlah yang sangat banyak. Ketua Son Woo-jin pergi menemui mantan suaminya Kim Sang-man. Mereka saling bersitegang. Pak Kim menyuruh membereskan kekacauan, tetapi Ketua Son Woo-jin menolak demi keselamatan Sandra. Kim Sang-man bersikeras bahwa itu untuk keselamatan putri duta besar Amerika Serikat. Ketua Son Woo-jin meminta Pak Kim untuk menghentikannya, tetapi Pak Kim akan mempertimbangkan jika Ketua Son Woo-jin menyerahkan hak asuh Mina kepadanya. Kemudian, Ketua Son Woo-jin menghubungi profesor dan ingin membuat kesepakatan. Ketua Son Woo-jin memberitahu ada pengkhianatan di antara perampok, dan dia akan berusaha membunuh Annie. Para perampok segera berlarian mencari keberadaan Annie. Dari CCTV, mereka melihat sebuah bom yang diambil di ruangan penyimpanan. Kemudian, saat Tokyo membuka sebuah pintu, sebuah bom pun meledak. Beruntung ada Ryo yang menyelamatkan nyawanya. Saat para sandera mencemaskan keberadaan Annie, tak lama Annie pun datang. Para perampok berdiskusi tentang hilangnya Annie dan ledakan bom tersebut. Mereka sangat marah dengan pengkhianatan tersebut, tetapi tidak tahu siapa orangnya. Sementara mereka saling mencurigai satu sama lain, para sandera mulai bersatu setelah Annie kembali. Annie menceritakan alasan lain dia kembali. Dia mengatakan bahwa dia melihat di mana penjaga keamanan dan polisi Korea Utara itu ditahan. Ketua Woo-jin menghubungi profesor kembali, menanyakan tujuan perampok sebenarnya. Ketua Son Woo-jin tahu bahwa profesor tidak berada di dalam gedung percetakan uang dan mengamati semua dari luar dan berpura-pura bernegosiasi. Profesor menjawab kalau dia hanya ingin menghasilkan banyak uang tanpa ada yang terluka. Ketua Woo-jin mulai merencanakan memadamkan listrik untuk mencegah mereka mencetak uang. Tim dari Ketua Woo-jin menemukan bahwa saat menghentikan penyadapan ada aktivitas dari ponsel Sandra. Dan yang mengagetkan, yang mengirim pesan itu adalah Kapten Cha. Tetapi ternyata pesan itu hanyalah manipulasi dari perampok untuk menjebak Kapten Cha. Dari tempat lain, Kapten Cha mencari tahu hasil sidik jari, tetapi dia akan ditangkap detektif Lee Sung-min. Sementara itu, para perampok masih bersitegang saling mencurigai pengkhianatan. Kapten Cha masih dikejar para detektif dan dia berusaha menelpon Ketua Woo-jin. Di kantor, Ketua Son Woo-jin tidak percaya bahwa Kapten Cha adalah mata-mata. Dia mengingat Kapten Cha pernah berkata akan melacak profesor dan bertanya berapa lama ia mengenal Park Sun-ho. Saat Kapten Cha ke rumah Ketua Woo-jin ingin melaporkan bahwa Park Sun-ho adalah profesor, Park Sun-ho justru datang dan menyerang kemudian membiusnya. Dari balik jendela, Ibu Woo-jin melihat kejadian tersebut. Profesor berencana membunuh Ibu Woo-jin. Ia menodongkan pistol ke arahnya. Tetapi Ibu Woo-jin yang sedang menelpon putrinya berpura-pura pikun dan kehilangan ingatan, sehingga profesor tidak jadi untuk membunuhnya. Itu adalah suatu keberuntungan. Profesor menyadari perasaannya terhadap Woo-jin akan merusak misi mereka. Para sandera sedang merencanakan suatu rencana. Annie menyelipkan pesan di balik makanan. Salah seorang sandera pergi ke toilet dan mulai menjalankan rencananya. Saat profesor sampai di rumah, Ketua Woo-jin sudah menunggunya. Awalnya ia hanya beralasan karena merindukannya. Tetapi saat telah masuk ke rumah, Woo-jin justru menodongkan pistol ke arahnya. Woo-jin menyuruh profesor naik ke lantai atas, berharap menemukan sesuatu. Tetapi saat sudah berada di atas, tak ada apapun yang dapat ia temukan. Kemudian, Woo-jin meminta maaf kepada profesor atas apa yang baru saja ia lakukan. Ia berusaha menjelaskan alasan kenapa ia berbuat seperti itu. Tetapi profesor lebih memilih mengakhiri hubungan mereka. Sebenarnya profesor sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan sebelum dia datang.
Tetapi dia tidak menyangka hatinya akan hancur seperti ini. Sementara itu, di gedung percetakan keadaan semakin memanas. Sang perampok yang bernama Berlin masih mencurigai Rio sebagai pengkhianat. Berlin bahkan menodongkan pistolnya ke kepala Rio. Kemudian Tokyo menyuruh Berlin berhenti sambil menodongkan senjatanya juga. Saat Berlin berbalik menodongkan pistol ke arah Tokyo sambil mengancam Rio, dan saat salah seorang sandera akan menghantam perampok dengan tongkat, tiba-tiba listrik padam. Episode 2 dimulai dari beberapa hari yang lalu sebelum mereka melakukan perampokan dan penyanderaan di gedung percetakan uang. Profesor mengumumkan bahwa tanggalnya telah mereka tetapkan. Mereka sangat bahagia dan kemudian mengadakan sebuah pesta. Kembali ke gedung percetakan uang, listrik gedung telah dipadamkan. Para perampok sangat panik, begitu juga profesor. Sekarang profesor tidak bisa terhubung dengan mereka lagi. Sandra mengambil sesuatu dari kantong perampok dan mereka mulai bergerak. Keempat perampok masih saja bersitegang dan saling menodongkan senjata. Para Sandra masih berunding merencanakan untuk melarikan diri. Saat perampok yang bernama Helsinki datang memeriksa, mereka menyerangnya. Tokyo berencana akan menyalakan listrik darurat, sementara itu para Sandra berlari bersama mencari jalan keluar. Tiba-tiba suara tembakan mengagetkan mereka semua. Helsinki menembakkan tembakan beruntun ke tembok, berharap temannya dapat menemukannya. Tokyo berhasil menyalakan listrik dan lampu kembali menyala. Sementara itu, perampok masih mencari keberadaan Helsinki. Saat ditemukan, ia dalam keadaan lemas dan terkapar. Listrik darurat telah menyala. Sekarang Profesor dan Rio dapat berkomunikasi kembali. Rio meminta para perampok ke area pemuatan, karena para Sandra kabur lewat pintu belakang. Saat para Sandra sampai di pintu belakang, ternyata di sana ada bom yang dipasang. Salah seorang Sandra mendorong troli dan mengarahkan ke pintu, tetapi di tengah ada perampok, dan mereka saling menodongkan senjata. Kemudian para perampok menyuruh mereka semua duduk dan kembali ke tempat. Rio menghubungi profesor melaporkan bahwa situasi telah terkendali. Saat telepon ditutup, tiba-tiba agen Park Chul-woo datang menodongkan senjata dan meminta menghubungi markas. Ia mengatakan para Sandra sedang melarikan diri dan meminta bantuan. Park Chul-woo menembakkan semua telepon monitor yang digunakan untuk menghubungi profesor dan menghancurkan semuanya. Kemudian Park Chul-woo menemukan sesuatu di lemari dan mengambilnya. Sementara itu, Berlin menanyakan keberadaan Park Chul-woo pada para Sandra. Tetapi kemudian terdengar suara aneh datang dari luar gedung. Berlin kemudian berteriak menyuruh mereka semua menghindar, dan ledakan keras pun terjadi. Polisi memasuki gedung dan mereka saling melepaskan tembakan. Para perampok benar-benar kewalahan dengan serangan polisi tersebut.
Saat para perampok kehabisan peluru mereka, Tokyo datang dan menyerang polisi dari atas. Para sandera mulai melarikan diri saat perampok dan polisi sedang saling serang. Polisi mulai mundur. Saat itu perampok menyadari sandera menghilang. Para sandera berlarian ke atap dan dikejar perampok. Mereka yang telah berada di atap meminta bantuan kepada para polisi. Para perampok mengejar para sandera dan mereka menyuruh sandera yang tertangkap untuk kembali turun. Tetapi ada salah satu gadis yang tertangkap Denver. Dia tidak disuruh turun. Justru Denver menyuruhnya untuk pergi. Saat telah berada di atap, para sandera mulai melompat untuk menyelamatkan diri. Mereka berhasil menyelamatkan diri dan dibawa tim medis untuk pemeriksaan, tetapi tidak semua sandera dapat melarikan diri. Selain petugas polisi dan medis, banyak wartawan yang menunggu sandera untuk diwawancarai. Sementara itu, para perampok menangisi Oslo, teman mereka yang telah mati. Darahnya terlalu banyak, Rio tak bisa menyelamatkannya. Para sandera dikumpulkan. Annie mengatakan bahwa mereka sebetulnya telah menang, karena hampir separuh dari mereka telah berhasil kabur. Kemudian Tokyo menemui mereka, membuat peringatan bahwa kejadian seperti ini tak boleh terulang lagi demi keselamatan mereka sendiri. Sekarang para sandera berani menentang perampok dan tak mau mendengarkan mereka. Nairobi berkata, jika mereka tak mau bekerja sama lagi, mereka tak akan bisa mencetak uang. Listrik darurat juga tak akan bertahan lama. Berlin mulai mengamuk lagi, mencari siapa si pengkhianat, tetapi kemudian terjatuh karena pengaruh obat yang ia pakai. Nairobi, ternyata dialah pengkhianat perampok tersebut. Ternyata dia mempunyai seorang putra. Karena rasa bersalah dan khawatir akan putranya, Nairobi tak bisa mengatakan yang sebenarnya. Meski situasi semakin memburuk, Profesor pergi ke tempat di mana Kapten Cha ditahan. Ia menceritakan keadaan di gedung percetakan kepada anak buahnya. Pada saat yang sama, Satgas mengumpulkan informasi tentang perampok dari para sandera yang kabur. Pak Julwo menyerahkan obat yang ia temukan kepada ketua Wujin. Rio mengingat bahwa Berlin pernah berkata bahwa ia sakit. Kemudian mereka berusaha mencari obat yang dimaksud Berlin. Ketua Wujin mencari tahu tentang obat yang ditemukan Pak Julwo. Sementara itu, Rio menceritakan penyakit yang diderita Berlin. Penyakit tersebut tak dapat sembuh, tak ada obatnya. Obat hanyalah meredakan gejalanya. Gejalanya biasanya mulai usia 30-an, kemungkinan saat Berlin masih di penjara. Mereka akan mengisolasi Berlin hingga keadaannya stabil. Berlin mengalami mimpi buruk. Itu adalah keadaan saat ia masih di dalam penjara, mengalami siksaan dari seseorang. Kemudian ia pun sadar dan terbangun. Ketua Wujin mengetahui bahwa salah satu perampok sekarat. Ia mencari tahu motif sebenarnya dari perampok tersebut. Wujin bahkan mengetahui mayor camp tempat Berlin ditahan adalah John Yong-soo. Dia tiba hari ini mewakili Korea Utara untuk KTT, yang berkemungkinan ada hubungannya dengan perampokan. Ia menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu pendistribusian obat langka tersebut. Jika memang benar ada agenda politik, ia tak bisa menghentikan mereka hanya dengan mematikan aliran listrik. KTT kerjasama ekonomi antara Korea yang ketiga dilaksanakan. John Yong-soo, perwakilan dari Korea Utara pun telah datang. Ia bahkan menanyakan situasi perampokan yang terjadi kepada Kim Sang-man. Ternyata mereka berdua memang bersekongkol. Di sisi lain, Rio dan Tokyo memeriksa keadaan Berlin. Tokyo menanyakan keadaannya dan juga penyakit yang dideritanya. Berlin menjawab tak ada yang perlu ia sembunyikan lagi. Tokyo menanyakan alasan Berlin bergabung. Ia berkata membutuhkan uang untuk sembuh.
Jika saja ada obatnya, ia pasti sudah mencurinya. Ia bertanya lagi, jika bukan untuk uang, lalu untuk apa? Penyakit yang Berlin derita adalah alasan orang tuanya meninggalkan Korea Utara. Orang tuanya menginginkan Berlin untuk sembuh. Komunikasi dengan profesor telah terputus. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi seperti itu. Kemudian Berlin menemukan cara lain dan menggunakan skenario-nya. Ia mengambil cutter, mendekati Tokyo sambil terus berbicara dan mengalihkan perhatiannya. Setelah Rio lama menunggu, ternyata mereka berdua keluar dengan tak terduga. Helsinki datang, tetapi dia berjanji pada profesor apapun yang terjadi akan menuruti perintah Berlin. Dan dia pun benar-benar menuruti Berlin. Sebenarnya Ibu Woo-jin ingin menceritakan tentang Park Sun-hoo, tetapi Woo-jin menolaknya. Kemudian ia mendapat telepon dari bawahannya. Ia memberi informasi tentang markas perampok. Di sisi lain, dengan kegilaannya, Berlin mengikat Tokyo dan juga Rio. Ia menyuruh teman-temannya untuk berkumpul. Sementara itu, profesor mengikuti Woo-jin yang telah sampai lebih dahulu di markas perampok. Mereka mulai memasuki markas. Profesor mengamati mereka dari jauh. Polisi menemukan banyak poster dan juga foto yang terpasang di sana. Apa yang sedang Woo-jin lihat sebenarnya? Di waktu yang sama, Berlin benar-benar sudah tak terkendali. Ia bahkan mengikat Rio dan juga Tokyo. Ia mencari pengkhianat dan berniat akan mengeluarkannya dari gedung. Untuk melindungi Tokyo, Rio mengaku sebagai pengkhianat, tetapi teman-temannya yang lain tidak mengakuinya. Kemudian Berlin mendorong Tokyo keluar karena berasumsi Tokyo adalah pengkhianatnya. Setelah kejadian tadi, ia keluar dengan menodongkan pistol kepada Annie. Annie disuruh membacakan keinginan Berlin untuk menemui John Yong-soo yang telah menganiaya dirinya di tahanan. Dalam part tambahan episode ketiga ini terungkap bahwa Berlin sebenarnya adalah adik dari profesor. Mereka berdua telah terpisah saat masih anak-anak. Di part ini terlihat bagaimana cara mereka berpisah dulu. Adegan tersebut adalah saat mereka menyeberang, saat berusaha ke Korea Selatan, namun ibunya tertembak dan Berlin ditangkap polisi Korea Utara. Saat telah dewasa, profesor berusaha menemukan adiknya. Ia bertujuan untuk mengajak adiknya meneruskan rencana ayahnya yang dulu gagal. Mereka akan memulai misi mereka yang telah terencana dengan baik. Melanjutkan episode sebelumnya, Berlin meminta John Yong-soo untuk menemuinya. Sementara itu, Kim Sang-man dan Yong-soo menyaksikan adegan tersebut dari televisi. Di tempat lain, profesor masih mengamati para polisi di lokasi markas perampok. Dengan penuh keheranan, Woo-jin melihat foto banyak pejabat yang terpasang di dinding. Kemudian, saat memeriksa secara mengejutkan, mereka menemukan bom yang tengah aktif. Mereka kemudian berlarian menyelamatkan diri. Saat mereka sedang berlari, bom tersebut meledak dengan keras. Di saat bersamaan, Woo-jin dan profesor mendapat telepon dari rekan mereka masing-masing. Woo-jin dan rekannya membahas tentang kejanggalan yang terjadi di markas. Ia curiga bahwa mereka memang sengaja ingin menunjukkan barang bukti kepada mereka. Kemudian mereka mulai menginterogasi Tokyo. Woo-jin menanyakan alasan Tokyo bergabung dengan para perampok tersebut. Ia beralasan untuk uang. Ketua Woo-jin tidak percaya begitu saja. Ia memasang pendeteksi kebohongan. Setelah itu, Woo-jin meminta untuk menceritakan tentang profesor. Tetapi hasilnya sama, tetap saja dia tidak mau berbicara. Saat itu, Tokyo mengamuk. Setelah itu, polisi memindahkan Tokyo ke tahanan.
Kembali ke adegan sebelum Tokyo ditahan, Nairobi mengakui bahwa ia adalah pengkhianatnya. Ia melakukan itu karena terpaksa. Sebenarnya ia memiliki putra, dan sekarang ia berada di tangan Kim Sang-man. Berlin memiliki rencana ia akan mengeluarkan Tokyo. Sebenarnya Rio sangat tidak rela Tokyo melakukan tugas yang sangat berbahaya, tetapi Tokyo harus melakukannya. Mereka menyaksikan Tokyo dibawa ke tahanan. Rio memberikan obat penenang untuk Berlin dan mereka mulai berbincang. Sebenarnya Berlin tahu jika Rio bukan pengkhianat. Ia hanya mengelabui pengkhianat sebenarnya. Rio merasa khawatir jika profesor tak mengerti maksud mereka. Tetapi Berlin percaya bahwa profesor akan mengerti. Sementara itu, Nairobi merasa sedih sekarang mereka bahkan tak punya pekerja untuk mencetak uang lagi. Saat mereka dalam perjalanan ke tahanan, mereka dicegat oleh orang-orang yang bersenjata. Polisi menghubungi markas dan meminta bantuan, tetapi mereka tidak mendengarkan. Bukan hanya bersenjata, mereka bahkan memasang peledak ke mobil polisi. Mereka sangat panik menanyakan kepada Tokyo apa yang terjadi. Di sana, perampok dan polisi saling serang. Sementara itu, Woo Jin baru mengetahui bahwa konvoi belum tiba. Ia beranggapan bahwa profesor mempunyai kelompok bersenjata yang merampok konvoi tahanan. Polisi telah kalah, perampok akhirnya menyelamatkan Tokyo. Dia adalah Seoul, anak buah dari Berlin. Ia tidak masuk ke gedung karena mereka adalah anak buah Berlin, bukan profesor. Di markas Satgas Keamanan Negara, Kim Sang-man tiba-tiba muncul ingin mengambil alih tugas. Pak Kim membawa Jeon Yong-soo yang akan menemui para perampok. Pak Kim berencana akan menyerang mereka. Sementara itu Woo Jin tidak setuju karena akan membahayakan para sandera. Pak Kim marah dan kemudian mengusir ketua Woo Jin. Setelah di luar, Woo Jin merasa khawatir. Para perampok tersebut tidaklah bodoh. Kemudian bawahan Woo Jin memberikan informasi bahwa konvoi memang diserang. Sekarang ia tahu kalau mereka memang sengaja mengusirnya. Tapi kenapa? Kemudian ia curiga dengan si pengkhianat itu. Yang dia maksud adalah Kim Sang-man. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang itu, tetapi mereka mencurigainya. Di lain tempat, Tokyo menghubungi profesor. Ia meminta alamat markas Kim Sang-man. Dia mendapatkannya, sekarang ia bergegas untuk ke sana. 1 jam 40 menit sebelum pertemuan. Rio sangat bahagia ketika melihat berita bahwa Tokyo telah kabur. Ia menanyakan kepada Berlin siapa orang yang telah membantunya melarikan diri. Berlin sangat tahu mereka bisa dipercaya. Mereka bahkan akan mengikutinya ke neraka. Sementara itu, para sandera sangat khawatir dengan kegilaan Berlin. Di saat yang sama, mereka juga sangat merasa lapar. Lalu Denver dan Helsinki datang membawa sesuatu. Karena dapur tak beroperasi, mereka hanya mempunyai kentang. Denver menyuruh mereka untuk makan. Ia berkata walau mereka sedang bertengkar tetapi harus tetap makan. Sebelum pergi, ia curi-curi pandang dengan si gadis ikal. Tanpa mereka sadari, direktur memperhatikan. 30 menit waktu tersisa sebelum pertemuan, Jeon Yong-soo bersiap-siap, tetapi sedikit mengulur waktu. Kemudian, Ketua Woo Jin mendapat informasi orang-orang yang di belakang Pak Kim saat siaran bukan semuanya keluarga Sandra, tetapi ada keluarga perampok di sana. Dia tahu ada anak Sim Yong Moon atau Nairobi dan tahu markasnya. Kapten Cha menanyakan siapa mereka sebenarnya. Yang dia tahu ada 4 dari mereka yang dipersenjatai seperti AK-105 Korea Utara. Setelah menemui Kapten Cha, Profesor menelpon Seoul. Mereka berkata telah sampai. Mereka mengawasi gedung dan mengetahui anak Nairobi di lantai 2. Mereka bersiap menyerang markas dan mulai mengenakan topeng.
Annie dikawal Nairobi bersiap untuk pertemuan. Sementara itu, Tokyo dan kawan-kawan mulai memasuki markas mengawasi keadaan. Tibalah waktu pertemuan. Berlin keluar sambil menodongkan pistol kepada Annie, dan Jong Yong-soo yang dikawal polisi serta wartawan sudah di sana. Para wartawan akan menyiarkannya secara langsung. Yong-soo menyapa, lama tak jumpa, tapi tidak untuk Berlin, karena bahkan setelah ia melarikan diri dari camp dan bebas, ia masih melihatnya di dalam mimpi. Di waktu yang sama, Tokyo, Seoul, dan kawan-kawan bersiap akan menyerang untuk penyelamatan anak Nairobi. Mereka menuruni tangga, menyerang siapa saja yang mendekat. Satu persatu mulai terkapar. Semua habis, mereka telah berhasil. Berlin akan mengungkap masa lalu Jong Yong-soo, tetapi Jong Yong-soo menyuruhnya untuk menghentikan semuanya dan pergi bersamanya. Yong-soo berdalih bahwa yang ia lakukan di tahanan adalah tugasnya. Berlin tidak terima, tugas macam apa yang membuat orang kelaparan seperti anjing, menyiksa dan membunuh mereka. Orang licik itu berkata bahwa bukankah ia telah menebusnya? Berlin telah membalaskan dendamnya. Putrinya yang bekerja di camp medis, ia telah memerkosanya dan membakarnya hidup-hidup. Jong Yong-soo sungguh licik. Dengan lantang ia mengatakannya, itu bukan seperti sebuah kebohongan. Kim Sang-man sangat senang melihatnya. Tiba-tiba live streaming yang dilakukan Tokyo tersebar dengan sangat cepat. Ternyata Tokyo melakukan live saat ia menyerang anak buah Kim Sang-man tadi. Penonton live meningkat saat itu dan mereka terus memberikan komentarnya. Kemudian netizen tahu bahwa mereka menyelamatkan seorang anak. Tokyo berkata dia teman ibunya, ia datang untuk menjemput karena ibunya mengkhawatirkannya. Tokyo berlari keluar markas sambil menggendong anak tersebut, tetapi tidak semudah itu. Ia dihadang ketua Wujin, menodongkan pistol, menyuruhnya untuk tidak bergerak. Tetapi yang dilakukan Tokyo di luar dugaan. Ia menyuruh anak itu untuk tidak takut. Bibi itu adalah polisi, orang yang baik. Tokyo menyuruhnya untuk ikut dengan Wujin. Ia menyuruh Wujin untuk melindungi anak tersebut. Lindungi anak ini dulu, sebentar lagi anak buah Kim Sang-man akan bangun. Kemudian dia pun pergi. Kembali ke pertemuan, Berlin menyuruhnya untuk menghentikan omong kosongnya. Kemudian mereka semua melihat siaran langsung dari seorang perampok. Ia berkata semua itu karena seseorang menculik putra salah satu rekannya. Untungnya seperti yang kalian lihat mereka menyelamatkannya dan menyerahkannya kepada polisi. Dan yang dikatakan Yong-soo semuanya bohong. Kemudian ia membuka topengnya. Ternyata Seoul, ia adalah anak tirinya yang katanya lebih berharga dari nyawanya sendiri. Ia memerkosanya sejak kecil, menjadikannya petugas medis di camp bersamanya. Bahkan jika dia membunuh dan menyiksa untuk bersenang-senang, tak ada yang akan bisa menentangnya. Kecuali satu orang, Song Joong-woo, yang tidak takut dengannya. Saat ia jatuh cinta padanya, Yong-soo mencoba membunuh mereka berdua. Kemudian Jung-ho memulai kerusuhan untuk menyelamatkannya. Tetapi sekarang ia seolah menjadi pembawa perdamaian dan menjadi perwakilan KTT. Lalu, siapa yang membawanya? Orang itu adalah pemimpin Partai Masa Depan Bersatu dan Ketua Panitia Khusus Kongres, Kim Sang-man. Orang itu yang mengancam Nairobi dengan anaknya dan menyuruh membunuh Annie. Melihat itu, Pak Kim marah, menyuruh untuk membawa mereka pergi dari sana. Berlin melanjutkan apa yang mereka dapat dengan membunuh Annie. Kerjasama ekonomi, reunifikasi damai, atau melihat utara dan selatan hidup damai bersama? Tidak, mereka tidak peduli dengan hal semacam itu. KTT hanyalah tipuan agar mereka bisa menjadi lebih kaya.
Uang hanyalah kertas yang bisa dibuat sebanyak yang kau mau di sini. Tapi jika mereka yang memutuskan berapa banyak uang yang dicetak dan pendistribusiannya, bukankah itu harus dihentikan? Karena rumah kertas ini milik rakyat. Sekarang siapa pencurinya dan siapa pemilik sebenarnya? Setelah selesai bicara, Berlin kembali masuk ke gedung. Dan John Yong-soo meninggalkan tempat pertemuan tanpa memberikan komentar apapun. Di dalam, rekannya menyambutnya, tetapi Berlin dalam keadaan lemah. Di lain tempat, Tokyo menanyakan berapa lama Berlin bertahan. Seoul tidak tahu. Jika Berlin sungguh sengaja masuk ke sana untuk mati, maka Seoul sudah membunuhnya. Dalam perjalanan, Woo Jin mendapat berita tentang Kim Sang-man yang mengklaim perampok berbohong untuk menghasut publik. Dia hanya ingin melindungi anak itu. Woo Jin tahu dia akan mengatakannya. Woo Jin tidak bisa menjawab saat anak itu menanyakan apakah teman-teman ibunya orang jahat. Ibunya juga. Denver dan Nairobi membawakan makanan. Sekarang Annie mengerti Nairobi mencoba membunuhnya karena putranya. Nairobi senang dan berterima kasih karena Annie tidak kabur dan tetap hidup. Beralih ke kisah cinta Denver sebentar ya. Wanita itu mengaku kesakitan. Ia bertanya sampai kapan Denver menghindarinya. Sebenarnya saat Denver menyuruhnya kabur, bukan dia tidak bisa, tetapi dia tidak mau. Saat mereka mulai mendekat, ia dikagetkan suara Helsinki yang mencari Denver. Polisi telah mengembalikan anak itu ke panti asuhan. Rio menanyakan kepada Berlin. Ia terdengar sungguh-sungguh mengatakan pada John Yong-soo. Berlin menjawab, itu bagian dari rencana. Rencana apa? Rumah kertas ini adalah milik rakyat? Omong kosong apa itu? Kita yang terjebak di sini dan mempertaruhkan hidup untuk mencetak uang ini. Lalu kenapa uang ini milik rakyat? Rio tidak tahu kenapa Berlin di sana dan mempertaruhkan hidupnya. Tetapi jangan mengacaukan operasi profesor. Berlin menjawab demi kakaknya. Alasan ia mempertaruhkan hidupnya, ia akan memastikan rencana kakaknya berhasil. Rio akhirnya tahu Profesor adalah kakak Berlin. Kemudian, orang-orang yang sudah tahu kebenaran akan turun ke jalan dan menyemangati para perampok. Demikian alur cerita Money Heist Korea Season 2 episode 1-3. Akan dilanjut ke episode selanjutnya ya. Terima kasih. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside.